Oke teman-teman, sekarang kita masukkan data pixel satu lagi ya. Jadi biar kebaca nanti ketika orang sudah ngeklik tombol pesanan ya. Nah, jadi di sini teman-teman masuk ke landing page-nya, lalu teman-teman masuk ke landing page yang udah kalian buat, yang mau kalian buat halaman purchase-nya yang mana. Nah, ini saya misalnya yang Akademi Digital Club ya. Kita klik di sini, lalu klik edit. Nah, setelah itu teman-teman tunggu dulu sampai prosesnya ini selesai ya. Nah, setelah itu scroll ke bawah. Di sini ada form pemesanan. Untuk form pemesanan, ini teman-teman klik yang gear ini. Nah, ini form pemesanan di bawah ya. Ini yang udah kita buat kemarin ya. Tutorialnya udah ada kemarin ya. Nah, habis itu ini jangan lupa form pemesanan ini gear ini yang gambar logo gear ini diklik. Lalu scroll ke bawah. Nah, ini event saat form berhasil tersubmit. Artinya ketika dia sudah berhasil ngisi form, eventnya dimasukin apa? Nah, kalau saya biasanya masukin purchase ya, seperti ini, oke? Nah, setelah dimasukin purchase, ini value-nya ini bisa kalian ketik aja, atau currency ya. Ini terserah ya, value-nya misalnya nilainya 149.000 misalnya. Ini currency apa ya? Saya juga kurang tahu, coba. Ini di close aja kali. Nah, ini ya, value aja ya. Value atau nilai rupiah ya. Nah, ini 149.000. Nah, udah habis itu teman-teman simpan. Terus simpan lagi di sini di sebelah kanan atas. Nah, dia sudah otomatis nanti ketika ada orang yang ngeklik ini ya, ngeklik dia udah isi halaman form di sini, nanti otomatis dia dapat langsung ininya apa namanya? Kedeteknya purchase ya. Oke, teman-teman, sekarang saya ajarin untuk cara beriklannya ya. Nah, ini kita masuk ke iklan pertama kali kalian beriklan. Yang pertama kalian ketik aja di sini ads manager ya, adsmanager.facebook.com/ads manager. Nah, nanti setelah itu nanti munculnya akan seperti ini ya. Nah, ini adalah pertama kali kalian beriklan, munculnya akan seperti ini. Lalu di sini di atas ada campaign. Nah, campaign ini kalian bisa pilih. Pilih akun iklan ya, pilih akun iklan yang udah kalian buat atau yang sudah kalian punya, yang sudah terhubung ke pixelnya yang sudah sebelumnya itu saya kasih tutorial ya di materi-materi sebelumnya. Nah, habis itu teman-teman klik aja di sini pilih yang mana. Kalau saya pilih yang ini ya. Ini yang mau saya pakai buat iklan ya. Nah, ini habis itu teman-teman bisa klik create. Nah, setelah itu teman-teman di sini untuk iklan pertama kali biasanya saya langsung pakai sales ya. Nah, habis itu klik conversion. Nah, teman-teman bisa pakai yang ini, Advantage Shopping Plus, ini paling cepat ya, paling gampang. Tapi kalau baru pertama kali banget iklan, biasanya saya pakai yang manual. Karena kalau ini biasanya kalau udah dapat data pixelnya udah apa ya, udah matang gitu ya. Nah, tapi kalau belum matang data pixelnya atau baru pertama kali dipakai, biasanya saya pakai ini dulu. Lalu klik continue. Nah, di sini teman-teman ini adalah bagian nama campaign-nya atau nama 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 iklannya ya. Nah, kalian nama ini, kalian lagi ngiklanin apa? Misalnya Akademi Digital Club ya. Nah, ini saya biasanya saya tambahin tanggal 19 September 2024 ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, setelah itu saya scroll ke bawah. Nah, di sini ini saya matiin ya, use katalognya saya matiin. Ininya saya nyalain advantage campaign budget. Nah, biasanya saya mulai budget iklan di mulai 100.000, tapi teman-teman bebas ya mau minimal 70.000 ya. Jangan sampai, kalau saya sih nggak pernah 50.000 karena itu semakin kecil budget kalian, semakin susah Facebook untuk mentargetkannya ya. Dalam arti Facebook males-malesan lah istilahnya. Nah, jadi idealnya adalah di tahun 2024 ini targetnya minimal 100.000 ya, kalau saranku ya. Scroll ke bawah, lalu klik next. Nah, di sini ini adalah ad set. Nah, ad set ini adalah bagian penargetannya. Jadi kalian mau nargetin iklan ke siapa nih? Ke orang-orang yang kira-kira dia karakteristiknya seperti apa. Nah, ini masuk ke bagian ad set. Nah, biasanya saya masukin di sini, saya namain target satu. Target satu, terus kita langsung scroll ke bawah. Di sini saya ininya website. Terus maximize number of conversion, benar. Nah, ini pixelnya pakai pixel yang tadi udah dibuat ya. Ini saya pakai yang ini, yang digital kreatif. Lalu di sini conversion event saya pakai purchase ya, karena kan tadi kita di itu ya, di scarletnya ini purchase ya, ininya ya. Jadi nanti saya mau nembak kira-kira orang yang benar-benar ngeklik ini dan sampai dia ngeklik kirimkan ini berapa banyak ya. Nah, nanti ketahuan tuh datanya. Terus kita scroll ke bawah di sini. Nah, di sini ini teman-teman ini biasanya saya ganti ya. Ini kan masih Hong Kong ya.
saya ganti jadi Indonesia. Tapi kalau teman-teman ini udah di Indonesia ya udah nggak usah diganti ya. Ini Indonesia, terus di sini lokasinya. Nah, ini show more option. Ini saya ganti jadi 21. Nah, seperti ini ya. Lalu setelah itu scroll ke bawah. Nah, di sini biasanya kalau untuk pertama, target pertama saya nggak pakai audiens apapun. Saya biarin aja. Lalu setelah itu saya klik next ya. Nah, di sini ini adalah tempat kalian untuk ngisi konten iklannya. Ya, jadi nanti pertama kali orang lihat konten iklan kalian itu ya itu di sini nih. Jadi ketik aja di sini konten satu ya. Saya pakai konten satu, konten dua, konten tiga gitu nanti ya. Nah, di sini Facebook Fanspage-nya kalian pilih ya. Biasanya yang udah kalian buat yang mana? Nah, ini saya pakai yang ini ya. Habis itu create ad, terus scroll ke bawah. Nah, ini adalah website halaman URL-nya. Ambil di sini di Scarlett ya. Yaitu landing page, terus teman-teman klik ini ya. Klik di titik-titik tiga ini yang mau kalian iklanin ya. Landing page yang mana? Nah, habis itu kalian bisa pilih view pack. Nah, view ini habis itu teman-teman kebuka nih di atas kan. Nah, ini teman-teman tinggal copy aja. Copy, masukkan ke sini ya. Nah, gampang banget ya. Lalu setelah itu kalian scroll ke bawah dan di sini ada media. Nah, ini media ini kalian tambahkan dari konten iklan yang udah kita kasih, atau saranku adalah bikin desain sendiri atau bikin konten sendiri tapi niru-niru ini. Nah, karena kebanyakan yang sukses itu kayak gitu ya, teman-teman ya. Kebanyakan member yang sukses dia itu nggak ngambil konten dari sini, dia cuma niru doang. Jadi gini misalnya ya, misalnya ini, nggak bisa dibuka lagi, harus di download. Nah, ini coba download dulu deh. Nah, misalnya yang ini nih, iklan ini nih. Ini nanti si member itu dia biasanya ngelihat kontennya dulu nih, nanti dilihat sama dia ya. Ini kan konten gambar ya. Nanti dilihat sama dia. Nah, abis itu ini didesain ulang dengan cara yang berbeda sama dia. Tapi tulisannya mirip-mirip. Cuma didesain ulang sama dia kayak gitu ya, didesain ulang pokoknya. Nah, itu biasanya lebih menjual teman-teman karena kalau kontennya semua samaan itu susah mendapatkan leads-nya. Nanti biasanya biaya per hasilnya tinggi teman-teman karena udah dianggap spam atau dianggap ini terlalu banyak orang yang pakai konten ini gitu. Ya, jadi baiknya teman-teman pakai konten yang kayak gini misalnya ya. Nah, misalnya ini ini kan itu ya apa namanya video ya. Nah, kayak gini kita tetap download. Nah, kalian lihat dulu nih nanti isi videonya kayak apa nih. Kita cek dulu ya. Nanti kalian sekreatif mungkin edit lagi, ganti 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 apa namanya konsepnya. Nih kita coba tunggu dulu ya. Ini agak lama ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini sedang di-download ya. Nah, ini kita lihat dulu nih teman-teman ya. Kontennya kayak apa ya? Kita contoh nih. Oke, keren banget ya guys ya. Jadi ini adalah 4 kategori produk digital yang sudah gue buat dan sedang dimainkan oleh para member. Nah, ini salah satunya adalah. Nah, kontennya bisa sama seperti ini, tapi suaranya itu kalian bisa hilangkan, kalian bisa dubbing sendiri. Nah, itu juga bisa ya. Jadi sekreatif mungkin teman-teman bisa mengganti suasananya. Atau mau ditambahin bingkai di sini, ya di atas tambahin bingkai atau di bawah tambahin tulisan. Ini adalah produk digital misalnya gitu. Ini produk digital yang bisa dimainkan di Akademi Digital Club kayak gitu. Nah, pokoknya harus ada bagian-bagian yang diubah atau ditambahkan sesuatu teman-teman biar kontennya nggak samaan ya. Itu sebaiknya seperti itu. Tapi kalau kalian mau samaan ya terserah sih. Tapi menurutku member-member yang berhasil jualan itu rata-rata kontennya nggak sama ya. Dia nggak sama dengan konten yang udah ada di sini. Jadi dia mengubah, dia mengolah lagi datanya ya. Oke? Jadi contohnya seperti itu ya. Nah, lalu di sini copywriting, kalau copywriting nggak apa-apa, boleh disamain atau boleh dibedain. Nah, ini copywritingnya kita coba ambil ya. Nah, ini copywritingnya kita coba cek. Oke, komisi 120.000 ini ya. Nah, ini kita cek. Lalu kita coba masuk ke sini lagi ya. Nah, di sini kalian setelah kalian sudah bikin gambar atau videonya, kita masukkan media di sini ya, add media. Misalnya tambahnya add image ya, misalnya. Image itu gambar ya, berarti kita mau ngambil gambarnya dulu. Kita mau pakai konten gambar nih. Nah, misalnya konten gambar yang ini ya. Pastikan benar-benar udah kalian desain ulang ya, atau kalian edit ulang. Nah, terus klik, habis itu next. Terus habis itu next lagi ya. Mas, kalau saya benar-benar nggak bisa ngedit gimana? Ada jasa ngedit di Photoshop nih, di Photoshop, di Shopee ya nih. Teman-teman ketik aja di Shopee. Udah nggak apa-apa, bayar orang aja 10.000, 20.000 buat buat ngeditin konten atau buat ngeditin video nih. Misalnya jasa edit video.
Nah, kayak gini, jasa edit video konten. Nah, nanti dia ada, pokoknya nih misalnya yang 1.000 atau berapa, nanti kalian negosiasi aja ya. Tapi saranku, baiknya sih ngedit-ngedit sendiri ya. Walaupun nggak bagus, tapi diedit sendiri aja itu lebih bagus dan kalian juga nggak keluar biaya kan. Nah, ini sih, ini saya nggak tahu ya jasa editnya berapa gitu. Nanti ada lagi jasa edit gambar gitu. Pokoknya kalian kreatif aja. Oke? Nah, kita lanjut lagi ya. Ini di sini kita langsung klik down aja. Nah, habis itu ini sudah selesai ya. Nah, ini sudah selesai, tinggal primary text-nya. Untuk primary text ini adalah copywriting ya. Nah, ini ambil di mana? Ini ambil di sini ya. Ambil di, nah ini yang tadi ya, copywriting ini kita copy aja sampai sampai sini nih ya. Nah, ini kita kok salin, kita klik kanan, salin. Lalu teman-teman masuk ke sini. Nah, ini di paste ya. Ini di paste, oke. Copywriting ambil di bawah ini. Pilih salah satu untuk, nah ini hapus ya, ini jangan sampai itu ya. Ini hapus, ini hapus, terus ini hapus. Nah, ini komisinya ganti jadi 120.000 ya komisinya ya. Gaptek tidak masalah. Nah, ini habis itu headline-nya. Headline-nya ambil di mana? Misalnya headline-nya pakai yang ini. Nah, headline-nya bisa pakai ini. Komisi 120.000. Ini sih bebas ya, headline-nya mau pakai yang mana nih. Nah, terus di copy aja. Copy ke sini. Paste ya. Nah, habis itu ini tinggal klik titik tiga ini, klik quick duplikat. Jadi nanti kita bikin, biasanya saya bikin 3 atau 4 konten ya. Nah, kita quick duplikat. Di sini yang kita duplikat ini kita ganti namanya jadi konten 2 ya. Konten 2 di sini. Nah, konten 2 habis itu teman-teman di sini bisa cek ya. Nah, ini bisa cek. Di sini kita hapus ya. Kita hapus, kita ganti konten yang baru. Nah, kontennya bebas mau video atau gambar. Mas, bagusnya berapa konten? Misalnya 2 gambar, 2 konten atau berapa? Nah, ini adalah juga apa ya namanya, fleksibel ya. Jadi nggak melulu. Saya juga cuman bikin konten itu cuman paling misalnya bisa 2 gambar atau 1 video, atau bisa saya balik, 1 video ada 3 gambar. Nah, terserah kalian ya. Nah, ini saya sekarang mau ambil gambar video ya. Nah, klik yang video, lalu di sini. Nah, terus teman-teman ambil yang mana tuh? Nah, ini ya. Jangan lupa, ini harus sudah kalian edit ya. Kalau kalian masukkan yang aslinya dari konten yang udah jadi, bisa juga, tapi ya saya nggak tahu winning apa enggak ya. Tapi rata-rata member yang winning itu dia ngedit ngedit kontennya lagi ya, diulang. Jadi kontennya nggak disamain kayak yang ambil di punya saya ini. Jadi benar-benar diedit ulang sama dia ya. Nah, oke, habis itu kita tunggu dulu. Ini kita close aja boleh ya. Nah, nanti kita next, terus kita next, terus kita next. Nah, habis itu kita next lagi. Di sini kita optimize, kita down. Oke, nah ini kita tunggu ya sampai dia selesai ya. Nah, jadi teman-teman nanti setelah ini bisa duplikat lagi ya. Kita tunggu dulu. Nah, kita mau duplikat lagi, berarti kita ambil konten lagi yang baru ya. Kita ambil konten lagi yang baru. Misalnya saya mau ngambil konten gambar aja deh, biar cepat ya. Nah, misalnya gambar ini. Kita download. Nah, jangan lupa ya, pokoknya gambar apapun semua harus diedit ulang ya. Baiknya diedit ulang kayak gitu, oke? Nah, terus masuk lagi ke sini. Nah, setelah itu ini udah selesai, tinggal duplikat lagi ya. Copywriting nggak usah diganti, sebisa main. Kita cuma bedain gambarnya doang. Klik duplikat. Nah, ini gambarnya jadi ada 3 ya. Nah, ini tinggal diganti. Ini tinggal 3. Nah, lalu setelah itu teman-teman scroll ke bawah. Di sini tinggal gambar dihapus ya. Ini gambar dihapus. Nah, lalu setelah itu di sini tambahin add media lagi, add image. Tadi kan saya ngambil gambar ya. Terus di sini. Nah, terus nah ini ya. Open. Lalu setelah itu kita tunggu dulu. Nah, ini kita klik, kita next next saja teman-teman ya. Jangan lupa pastikan ininya original ya. Nah, ini original aja ya. Karena kalau ngikutin bawaan dia nanti kepotong. Kita down. Kita next next saja, down. Udah selesai ya. Ini sudah selesai. Sebenarnya teman-teman sudah bisa beriklan ya. Teman-teman sudah bisa beriklan, tinggal dipublish. Tapi kalau saya nggak pernah nargetin satu ini doang ya. Jadi satu targeting ya, itu ada 3 konten. Nah, saya pengen targeting biasanya maksimal 4, minimal bebas ya. Nah, biasanya saya 2 ya. Biasanya saya targeting minimal 2. Nah, ini kita coba quick duplikat di sini. Nah, kita coba habis itu di sini kita ganti targeting 2 ya. Kita targeting 2, habis itu scroll ke bawah. Nah, jadi nanti di sini ada 2 targeting ya. Budgetnya tetap 100.000 teman-teman. Jadi yang diambil itu tetap 100.000 budgetnya. Nanti si Facebook akan milih. Nanti si Facebook ini udah pintar. Jadi menurut Facebook nanti yang performanya bagus target 2 atau target 1 nanti akan dipilih, akan disortir sama dia. Kalau misalnya target 2 yang bagus, biasanya iklannya akan dikejar terus pakai target 2. Target satunya biasanya dikit nanti dikejarnya. Kayak gitu ya caranya Facebook untuk
mengejar. Nah, budgetnya tetap nanti keluarnya sehari itu 100 ribuan. Kayak gitu ya. Jadi nggak lebih dari itu. Paling ya lebih-lebih dikit 110, 120 kayak gitu. Nah, di sini yang saya ganti apa? Yang saya ganti di target 2-nya tinggal audiensnya. Nah, audiensnya ini saya biarin biasanya ya. Saya biarin karena kita belum tahu data ya. Nah, terus scroll ke bawah ini ada detail targeting. Nah, detail targetingnya gimana? Detail targetingnya saya pakai ChatGPT lagi ya. Nah, ini teman-teman ketik aja chat.openai.com. Ya. Nah, di sini detail targetingnya teman-teman bisa pakai ChatGPT, terus teman-teman curhat ke ChatGPT kayak gini. Saya punya produk kursus online bernama Akademi Digital Club. Produk ini mengajarkan orang bagaimana jualan produk yang laris sampai bisa dapat ratusan juta di online. Nah, tolong berikan targeting meta ads yang cocok untuk produk saya ini. Nah, nanti kalian enter, nanti dia akan ngasih tahu nih targeting produknya apa aja. Nah, targetingnya e-commerce, terus entrepreneurship. Nah, anggaplah kita coba ambil yang entrepreneurship ya. Ini kita copy. Lalu setelah itu tinggal kita taruh di sini ya, di targeting, di paste. Nah, nanti ini ada ya. Kalau nggak ada, nanti kalian ganti lagi yang lain ya. Nah, kalau saran saya, fokusnya adalah ke interest ya. Ke interest, bukan ke job title, employee, dan sebagainya. Saya biasanya fokus ke interest. Nah, terus butuh berapa banyak mas targeting ini? Biasanya saya kalau udah size-nya di atas 2 juta, itu udah cukup. Jadi saya satu aja di sini. Nah, lalu kalau mau ditargeting lagi, bisa nggak? Bisa, targeting aja lagi di sini. Klik duplikat. Saya sampai 4 sih biasanya ya, maksimal 4 karena nanti biar si Facebook akan nyariin yang cocok yang mana ya. Nah, ini saya cari misalnya pakai 3 ya. Anggaplah kita targetingnya sampai 3 aja ya. Nah, scroll ke bawah habis itu nah ini yang entrepreneurship ini dihapus ya untuk targeting 3. Kita ganti lagi, cek di ChatGPT di sini ada online marketing. Nah, ini di copy aja. Lalu masukkan ke sini. Nah, di sini ya, kita paste ya. Ada apa enggak nih? Nah, ternyata ada ya. Cari nah ini ya online advertising marketing. Nah, terus kita lihat di sini ternyata size-nya udah 26 juta. Berarti ini udah ya. Pokoknya saya biasanya di atas 2 juta udah oke. Nah, kalau belum di atas 2 juta, misalnya masih 200 ribu atau 700 ribu, masih kecil banget, klik aja di sini suggestion. Nanti akan muncul banyak, kalian klik aja, oke? Nah, ini udah selesai teman-teman. Tinggal kalian masuk ke sini ya, ke yang paling atas ini, diklik. Kenapa yang paling atas ini? Biar iklannya nanti kena semua ya. Biar nanti ke publish semua. Nah, habis itu kalian klik publish. Nah, nanti setelah kalian klik publish, nanti tunggu sampai iklannya itu masih direview oleh si Meta Ads-nya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini saya klik coba publish ya. Ini saya klik publish, nanti dia iklannya akan direview oleh Meta Ads-nya. Nah, biasanya saya akan menunggu waktu 1 kali 24 jam apakah iklan ini bagus atau enggak performanya. Ya, nanti mungkin di video berikutnya saya akan jelasin ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.